Saskia, kok kamu bisa ada di rumah ini? Kaget ya? Aku sendiri yang ngundang Saskia secara pribadi buat menyaksikan kejutan terbesar dalam hidup kamu. Cukup Aryo, jangan berani-berani kau bohong lagi. Ini bukti print out, transfer bank puluhan juta tiap bulan buat bayar apartemen cewek ini. Ini foto-foto kalian mesra di mall. Dan ini chat kamu yang ngaku-ngaku duda sebatang kara dan bilang kalau istri kamu udah meninggal. Kurang bukti apa lagi, ha? Apa? Jadi selama ini kamu masih punya istri dan anak yang sah, Aryo? Nah, Resti, akhirnya beres juga nih semua pesanan bolu gulung. Tinggal nunggu orangnya datang aja nih pada ngambil. Nah, lengkap banget Lisna. Capeknya kita seminggu ini langsung hilang deh. Untung lo telaten banget bikin bolu-bolu ini. Aduh, rajin amat sih dua juragan kue kita ini. Sore-sore masih aja sibuk nyari duit ya. Mbak Lisna, pesanan bolu gulung saya sudah siap kan? Mau saya ambil sekarang dong? Oh, mangga Bu. Ini pas banget baru kelar dikemas. Masih segar banget baru keluar dari dapur loh. Waduh, makasih ya Mbak. Tapi heran deh saya sama Mbak Lisna. Suami kerjanya pilot, duit bulannya pasti lancar jaya kayak air terjun. Kok masih mau repot jualan kue di teras begini? Gak kayak saya yang suaminya cuma kerja kantoran biasa tapi nggak repot jualan. Hehehe. Tapi ya seenggaknya suami saya mah tiap malam kelihatan batang hidungnya di rumah. Nggak terbang tinggi di awan bareng pramugari muda yang genit-genit itu kayak di berita. Mau kalau ngomong dijaga ya, Mas Aryo itu pilot profesional, nggak pernah macam-macam di luar sana. Nggak usah cari gara-gara deh. Udah Resti, nggak apa-apa kok. Bu, makasih banyak ya pesanannya. Mas Aryo emang sering dapat tugas terbang, tapi kami selalu percaya satu sama lain kok. Iya deh, yang punya rasa percaya setinggi langit mah beda. Saya pulang dulu ya, mau nyiapin buat acara arisan. Akhirnya aku pulang juga. Oh iya sayang, besok jadwal terbang aku padat banget nih. Subuh-subuh udah harus terbang ke Singapura, terus transit 2 hari di sana. Seragam pilot aku udah siap kan? Udah beres semua Mas, udah wangi, licin, pokoknya sip deh. Nanti aku masukin ke dalam koper kamu ya, aku susun yang rapi. Makasih ya istriku yang paling pengertian. Sorry banget ya, belakangan ini aku jarang ada waktu buat kamu sama anak-anak. Pulang udah malam begini, terus subuh-subuh udah harus terbang lagi. Tugas negara emang gak bisa ditolak sayang. Nggak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Tanggung jawab kamu sebagai kapten pilot emang gede banget. Yang penting kamu di sana jaga kesehatan ya, sama ibadahnya jangan sampai kelewat. Oh iya nih, ada hadiah kecil buat kamu. Biar kamu makin semangat bikin kuenya dan makin cantik pas aku pulang nanti. Wah, cantik banget kalungnya Mas. Makasih banyak ya, kamu emang selalu perhatian dan gak pernah berubah dari dulu. Apa sih yang gak buat kamu, istri kesayangan aku? Ya udah, aku mau bersih-bersih dulu ya. Terus istirahat biar besok subuh nggak kesiangan ke bandara. Pagi Kapten Aryo sayang. Nih kopi hitam tanpa gula kesukaan kamu udah aku beliin. Sorry ya gak telat, tadi antreannya panjang banget. Makasih ya cantik. Santai aja, demi nunggu pramugari paling manis di dunia mah Mas rela nunggu seharian. Ih, mulai deh gombalnya pagi-pagi. Mas, pas kita di Singapura nanti kan ada waktu bebas tuh. Kita jalan-jalan yuk. Gak bakal ada yang nunggu kamu di rumah kan Mas? Gak buru-buru pulang. Ya ampun Saskia sayang, kan aku udah pernah cerita kalau aku ini duda tanpa anak. Mantan istriku dalam meninggal, hidup aku sepi banget sebelum akhirnya ketemu kamu. Jadi nggak bakal ada yang nyariin aku kok, tenang aja. Bener ya Mas, awas aja kalau kamu berani bohongin aku. Aku paling benci ya dibohongin. Apalagi kalau ternyata kamu masih punya istri sah. Reputasi aku sebagai pramugari bisa hancur tahu. Tenang aja cantik. Di hati aku sekarang cuma ada kamu seorang kok. Yuk kita siap-siap pintu keberangkatan sekarang. Mas, untung banget ya penerbangan kita di Singapura ini reschedule jadi besok pagi. Jadi kita dapat waktu luang seharian buat nonton film hari ini. Seneng banget deh rasanya bisa jalan-jalan berdua bebas kayak gini tanpa diganggu tugas. Apa sih yang enggak buat pacar kesayangan aku? Nanti abis nonton kita belanja kosmetik yang kamu mau ya. Mas, mata lu gak salah lihat kan? Itu kan Mas Aryo. Bukannya kata Selisna dia harusnya lagi terbang ke Singapura hari ini ya? Kok malah dengan mesra di mall? Kurang
kurang ajar banget Mas Aryo. Kamu tuh kelewatan banget. Udah dikasih istri cantik dan pinter cari duit, malah selingkuh. Hasilnya Selisna di rumah kerja keras bikin kue setiap malam. Si laki-laki kartus ini malah foya-foya sama doan muda. Dapat buktinya jelas banget. Sekarang harus cepet-cepet pulang dan kasih tahu Lisna soal kelakuan busuk suaminya ini. Resti, lu kok balik-balik mukanya pucat amat kayak habis dikejar setan? Ada apa sih? Lisna, gue mau lu tenang dulu ya. Janji sama gue kalau lu bakal kuat dan denger apa yang gue omongin sekarang. Ini demi masa depan lu sama anak-anak lu. Kenapa sih Resti? Jangan bikin gue senam jantung deh malam-malam gini. Ada masalah apa sama pelanggan-pelanggan kita? Bukan soal pesanan kue kita, Lis, tapi soal laki lu, si Aryo. Tadi pas gue belanja bahan kue, gue gak sengaja lihat mereka di depan bioskop. Terus gue bututin mereka diam-diam kan. Pas jalan ke resto depan bioskop, gue denger si Aryo manggil dia Saskia. Cewek itu ternyata pramugari maskapainya sendiri, Lis. Nih lu lihat sendiri foto-fotonya. Mas Aryo? Nggak mungkin, Res. Dia bilangnya ada jadwal terbang ke Singapura hari ini. Dia nggak mungkin bohongin gue sedalam ini. Pas di mall tadi gue denger sendiri si Aryo ngaku duda muda tanpa anak ke cewek itu. Terus istrinya udah lama meninggal. Ya alasannya apa lagi? Ya biar dia bisa pacaran bebas. Duda tanpa anak. Jadi selama ini dia nganggap gue dan anak-anaknya nggak pernah ada. Kurang ajar banget kamu, Mas Aryo. Nis, lo mau gue bikin rame nggak? Gue tahu caranya. Gue siap temenin lo buat kasih pelajaran. Enggak, Res. Kalau kita bikin rame sekarang dalam keadaan emosi, dia pasti bakal cari alasan buat ngeles. Dan kita cuma bakal kelihatan bodoh di depan dia. Gue mau hancurin dia dengan cara yang paling tenang tapi mematikan. Bantu gue kumpulin bukti-bukti pendukung, Res. Kita bikin dia nggak berkutik. Hebat banget kamu ya, Mas. Terlalu meremehkan aku sampai password tablet aja nggak pernah diganti dari tanggal pernikahan kita. WhatsApp kamu ada di tablet ini dan bakal aku cari bukti sebanyak-banyaknya. Meninggal. Luar biasa kejam mulut kamu, Mas. Demi bisa dapat daun muda, kamu tega nyumpahin istri kamu sendiri udah mati di depan selingkuhan kamu. Dari tablet ini aku bisa lihat mutasi rekening dan chat kamu. Semua bukti udah lengkap. Sekarang aku cetak semuanya. Nikmatin sisa-sisa hari bahagia kamu sebagai pilot idaman ya, Mas Aryo. Karena sebentar lagi karir dan kesombongan yang kau banggakan itu bakal hancur lebur di tangan istri yang kamu sepelekan ini. Nis, dekorasi buat acara anniversary pernikahan ke-10 kalian nanti malam udah hampir kelar nih. Sampai lo yakin rencana kita ini bakal berjalan mulus tanpa bocor sedikit pun. Aman, Resti, tenang aja, semuanya berjalan sesuai rencana kok. Gue udah ngirim pesan ke nomor Saskia pakai nomor baru, pura-pura jadi orang kantor maskapai tempat Aryo kerja. Terus apa reaksi cewek itu pas lu hubungin? Dia gak curiga sama sekali kan? Sama sekali enggak. Gue bilang ke dia kalau nanti malam ada acara penghargaan kejutan buat Kapten Aryo di rumahnya, dan dia diundang sebagai tamu kehormatan dari perwakilan pramugari berprestasi. Dia senang banget dan langsung konfirmasi bakal datang malam ini. Luar biasa otak lu, Lisna. Tenang tapi menghanyutkan. Gue udah gak sabar pengen lihat gimana hancurnya muka suami lu itu nanti malam. Mas, ini adalah kado pernikahan kita. Mas, ini adalah kado pernikahan kita dari aku. Kamu udah ngancurin semuanya, Mas. Permisi, selamat malam semuanya. Maaf, apakah betul ini kediaman Kapten Aryo? Saya Saskia, perwakilan pramugari yang diundang untuk acara kejutan malam ini. Siapa lagi nih cewek seksi pakai baju kurang bahan datang ke acara keluarga? Dandanannya minor banget kayak mau ke diskotik. Iya bu, nggak sopan banget pakaiannya di acara formal kayak gini, mencurigakan banget. Mana sih si Aryo? Lama banget datangnya. Adikku tuh ya mentang-mentang pilot, gayanya udah kayak artis aja. Oh, selamat malam Mbak Saskia. Betul sekali, silakan langsung duduk di kursi kosong sebelah sini ya. Saya Lisna yang mengurus semua undangan malam ini.
Wah, terima kasih banyak ya Bu Lisna. Katanya malam ini ada kejutan kenaikan jabatannya buat Mas Aryo. Iya Mas Saskia cantik, kejutannya benar-benar luar biasa banget dan gak bakal terlupakan seumur hidup deh. Mbak duduk manis aja dulu ya, sebentar lagi bintang utamanya dateng kok. Surprise, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-10 istriku sayang. Aku pulang bawa bunga mawar kesukaan kamu nih. Pasti Lisna senang banget nih dapat kejutan anniversary bunga yang indah ini. Saskia, kok kamu bisa ada di rumah ini? Kaget ya? Aku sendiri yang ngundang Saskia secara pribadi buat menyaksikan kejutan terbesar dalam hidup kamu. Cukup Aryo, jangan berani-berani kau bohong lagi. Ini bukti print out transfer bank puluhan juta tiap bulan buat bayar apartemen cewek ini. Ini foto-foto kalian mesra di mall. Dan ini chat kamu yang ngaku-ngaku duda sebatang kara dan bilang kalau istri kamu udah meninggal. Kurang bukti apa lagi, ha? Apa? Jadi selama ini kamu masih punya istri dan anak yang sah, Aryo? Kamu bilang istrimu udah meninggal dan kamu sebatang kara. Bohong, kamu bener-bener laki kardus. Lisna, maafin aku hilaf sayang. Aku sumpah, aku cuma main-main aja sama dia. Murah banget kamu. Ayo berlutut kayak pengemis, hubungan kita selesai di sini. Nggak ada kesempatan kedua buat pengkhianat kayak kamu, Mas. Tanda tangan surat cerai ini sekarang juga atau aku laporin ke maskapai biar lisensi terbang kamu dicabut selamanya. Sebagai kakakmu, kakak merasa malu punya adik seperti kamu. Kamu udah mempermalukan nama keluarga kita, Rio. Lisna, pengadilan sudah memutuskan perceraian kita. Hak asuh anak jatuh ke tangan kamu dan rumah kita juga diserahkan penuh buat kamu. Tolong Lis, izinkan aku tinggal di rumah ini sebentar aja sampai aku dapat kontrakan yang layak. Maaf Aryo, semua keputusan pengadilan sudah final dan mutlak. Nggak ada lagi ruang untuk kamu di rumah ini. Silakan kau pergi dan urus hidup kamu sendiri sekarang juga. Kemarin gaya-gayaan beli barang mewah buat selingkuhan. Sekarang mau sewa kontrakan aja ngemis-ngemis. Rasain tuh akibat dari kesombongan lo sendiri yo. Luna buru, itu tanda tangan surat keputusan pengadilannya. Baik, aku pergi sekarang. Maafin semua kesalahan aku selama ini, Lis. Ayo Res, kita harus balik ke dapur. Banyak pesanan kue yang harus kita selesaiin hari ini. Aduh, selamat ya Mbak Lisna, Mbak Resti. Toko bakeri barunya rame banget kayak tren sembako gratis. Hehehe, hebat ih. Sekarang udah jadi bos besar sukses di komplek kita. Terima kasih banyak ya Bu. Ini semua berkat kerja keras Resti juga dan tentunya dukungan dari pelanggan setia juga. Mbak Lisna, udah dengar kabar belum tentang si Aryo itu? Katanya sekarang dia udah resmi dipecat sama maskapai gara-gara kasus perselingkuhan kemarin loh. Terus sekarang katanya dia cuma tinggal di kontrakan sempit di komplek sebelah itu loh. Kasian banget ya, dulu berat gagal, sekarang malah jadi pengangguran. Nah, ibu tahu sendiri kan jawabannya. Makanya jadi laki-laki tuh jangan suka sia-siain istri yang nemenin dari nol demi daun muda. Karena itu emang gak pernah salah alamat kok Bu. Apapun yang terjadi sama Mas Aryo sekarang, itu udah bukan urusan saya lagi Bu. Fokus saya sekarang cuma membesarkan usaha bakery ini bareng Resti dan mendidik anak-anak dengan baik. Hidup saya sekarang jauh lebih tenang dan bahagia. Setuju banget saya Mbak, wanita mandiri mah emang gak butuh laki-laki pengkhianat. Ya pulang dulu ya Mbak, mau menikmati roti enaknya. Hehehe. Makasih ya Resti, lu emang sahabat terbaik gue. Tanpa lu, gue nggak tahu deh bisa lewatin semua ini atau enggak.